Kami kembali menjumpai para sahabat semuanya dalam program kami Edisi Sapa Pagi. Nah, hari ini Jumat edisi 15 Januari 2021, kami akan mengulas kembali berita yang ada di koran hari ini dan berita yang ada di Radio Buku Online. Nah, untuk itu para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radio Buku dan follow Instagram kami di Harian Radio Buku. Karena kami selalu memberikan berita terupdate seputar Kabupaten Muko kepada sahabat semuanya, agar kamu tidak ketinggalan informasi dan berita seputar Kabupaten Muko. Makanya stay tune terus channel YouTube kami Harian Radar Muko. Kita langsung aja ke berita yang ada di Radar Muko hari ini, edisi Jumat 15 Januari 2021. Di sini ada berita APBD Ketuk Palu Bupati tak hadir, anggaran 908 miliar rupiah. Akhirnya Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2021 Ketuk Palu dengan total belanja 908 miliar rupiah. Paripurna penetapan APBD tetap tidak dihadiri oleh Bupati Khairul Huda dan Wakil Bupati Haidir. Yang hadir hanya terlihat Sekda mewakili pihak eksekutif. Proses penandatanganan APBD hanya dipimpin oleh Dewan, sementara Sekda hanya memberi parau untuk ditandatangani Bupati di tempat berbeda. Di sisi lain, 25 anggota DPRD Muko hadir, juga sebagian besar Kepala Dinas dan FKFD ikut menyaksikan pengesahan APBD tahun 2021. Diminta keterangannya, Sekda Dr. Anus Mamjohan mengatakan Bupati pada awalnya akan hadir pada paripurna ini. Namun karena kondisi kesehatan ia membatalkan dan mewakilkan kepada Sekda. Nanti Perda APBD akan ditandatangani di tempat berbeda oleh Bupati. Intinya sekarang APBD 2021 sudah resmi disahkan. Ketidakhadiran Bupati karena beliau kurang sehat. Awalnya mau hadir, intinya APBD sudah sah, kita akan melaksanakan tahap berikutnya, kata Sekda. Setelah ditandatangani Bupati, APBD ini langsung disampaikan ke provinsi untuk verifikasi. Setelah itu baru mulai disampaikan ke masing-masing PA hingga bisa dibelanjakan. Terkait dengan adanya kenaikan anggaran dari rencana awal 894 miliar rupiah menjadi 908 miliar, Sekda mengakui dipengaruhi oleh masuknya rencana transfer DBH dalam APBD provinsi. Terus soal program penting dalam belanja 2021, Sekda mengaku disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Namun ada dua hal yang menjadi perhatian utama, yaitu anggaran Pilkades dan anggaran penanganan COVID-19. Sesuai dengan yang dibahas bersama dengan Dewan, kewajiban daerah itu diutamakan dulu. Selanjutnya program prioritas fokus kita diantaranya adalah penanganan COVID-19 dan Pilkades, dan itu dipastikan masuk paparnya. Ketua DPRD Muko Ali Saftaini SE juga mengatakan ketidakhadiran Bupati sudah dikonfirmasi sebelumnya dan beliau telah mengutus Sekda mewakili. Intinya ini tidak jadi masalah, yang pasti anggaran sudah disahkan dengan persetujuan Dewan dan juga Kepala Daerah. Selanjutnya diserahkan pada eksekutif untuk melakukan proses sehingga anggaran 2021 sudah dapat digunakan sebagai mestinya. Semuanya sudah selesai, tinggal proses berikutnya. Bupati tidak bisa hadir tapi diwakilkan ke Sekda dan itu sah. Patut kita syukuri bersama dengan disahkannya anggaran 2021 tutupnya. Akhirnya APBD Ketuk Palu dengan anggaran 908 miliar rupiah yang sudah disahkan oleh Kepala Daerah, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekda Bapak Dr. Anus Mamjohan, dan dengan adanya sudah disahnya APBD ini, semoga semua kegiatan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan tidak ada kendala untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ke Kecamatan Lubuk Pinang. Di Kecamatan Lubuk Pinang kita ada berita
kontainer sampah penuh Pemdes Surati LH. Nah, Lubuk Pinang. Lantaran menjadi sorotan masyarakat, kemarin pemerintah desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, melayangkan surat resmi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup atau LH Muku untuk mengangkut kontainer sampah di Simpang 4. Kemudian Pemdes meminta kontainer sampah ditiadakan. Tujuan agar sampah tak lagi menumpuk di lokasi tersebut. Kades Mukhtarudin menyampaikan menyimak dan melihat tumpukan sampah berserakan di Simpang 4. Kemarin dirinya secara langsung melayangkan surat ke pihak LH agar kontainer sampah ditiadakan. Saya minta kepada pihak LH mengangkut kontainer sampah yang ada di Simpang 4 dan mentiadakan kontainer di lokasi itu, sampai Mukhtarudin. Masih disampaikan Mukhtarudin, besar harapannya dengan diangkutnya kontainer sampah, warga tak lagi membuang sampah di lokasi tersebut. Bertumpuknya sampah di lokasi tersebut diduga lantaran sudah terlalu menjamurnya lapak di lokasi simpang. Untuk persoalan lapak itu sudah menjadi PR kami sejak lama. Usai pelantikan Bupati terpilih, besar harapan saya Pemda dapat mengusulkan permohonan kami tentang penertiban lapak di lokasi simpang. Demikian tadi. Ini Kepala Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, secara resmi melayangkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup agar bisa mengambil kembali kontainer sampah yang ada di Simpang 4. Karena warga sekitar membuang sampah di kontainer tersebut sehingga sudah penuh, sudah menumpuk sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak enak, nanti bau yang tidak sedap. Terus dia juga menyoroti masalah lapak pedagang yang ada di Simpang 4 Lubuk Gedang. Mereka juga sudah melayangkan surat, tapi belum ada tindakan, dan dia berharap semoga adanya kebijakan khususnya Bupati terpilih nanti untuk segera menertibkan lapak yang ada di Simpang 4 Lubuk Gedang. Demikian. Kita lanjut ke Kecamatan Penari dan sekitarnya. Di sini ada berita ratusan hektar sawah tak bisa ditanami padi, dampak kerusakan jaringan irigasi. Ini di Kecamatan Selagan Raya. Luas sawah di Kecamatan Selagan Raya 827 hektar. Untuk mendukung sawah tersebut, di kecamatan ini terdapat 16 daerah irigasi atau DI, di antaranya DI Sungai Payang 1 dan 2. DI Selagan Besar dan Selagan Kecil, serta DI Sungai Gading Besar dan Sungai Gading Kecil. Namun demikian, ada sekitar 100 hektar sawah yang tidak bisa ditanami padi karena kerusakan jaringan irigasi. Pada Oktober lalu, terjadi kerusakan pada bendung air payang di wilayah Desa Talambuai dan terbaru longsor di Lubuk Aban, Desa Lubuk Bangko. Sehubungan dengan kondisi ini dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Selagan Raya Agus Juwono menyampaikan penyebab utama kerusakan jaringan irigasi adalah faktor alam. Tidak sedikit jaringan irigasi terbawa longsor akibat erosi Sungai Selagan. Melihat kondisi ini, petani tidak bisa berbuat banyak. Solusinya adalah campur tangan pemerintah berupa pembuatan jaringan irigasi baru dan melakukan perbaikan jaringan yang lama. Kerusakan irigasi ini disebabkan faktor alam, terutama banjir. Kerusakan ini berharap ada sudah lebih dari 3 tahun, ada juga baru tahun ini, jelas Agus. Agus menambahkan, hampir setiap tahun Selagan Raya mendapatkan paket kerjaan perbaikan jaringan maupun bendung. Selain pemerintah, setiap menjelang masuk musim tanam, petani selalu gotong royong melakukan perawatan jaringan irigasi. Perawatan yang dilakukan petani biasanya berupa pembersihan jaringan irigasi dari semak serta mengangkat sedimen yang ada. Tujuannya agar air mengalir lancar hingga sawah petani. Ketika terjadi kerusakan besar misalnya jaringan irigasi terbawa longsor, petani tidak bisa berbuat banyak. Gotong royong perawatan jaringan irigasi rutin dilakukan setiap masuk musim tanam. Kalau perbaikan jaringan petani nggak mampu karena butuh dana besar, tambah Agus. Ya diharapkan tahun ini, tahun 2021 akan ada perhatian dari pemerintah, karena di Selagan Raya sendiri itu sekitar 100 hektar lahan pertanian yang tidak bisa ditanami dengan adanya kerusakan jaringan irigasi ini. Tentu ini mempunyai dampak yang buruk bagi para petani karena mereka tergantung dari hasil pertanian khususnya padi, sehingga
tahun kemarin tidak bisa melakukan penanaman. Nah, diharapkan untuk tahun ini ada solusinya dari pemerintah agar dibangunnya kembali jaringan irigasi yang rusak. Nah, memang karena faktor alam seperti banjir yang menyebabkan kerusakan irigasi tersebut. Ya, semoga aja tahun ini bisa diselesaikan masalah jaringan irigasi ini sehingga petani yang ada di Kecamatan Selagan Raya bisa kembali turun tanam, bisa kembali menanam padi mereka. Kita selanjutnya ke Metro. Di berita Metro hari ini ada masih masalah COVID-19. Satgas COVID-19 Kecamatan Siak membubarkan keramaian. Kota Mukomuko, tim Satgas COVID-19 Kecamatan Kota Mukomuko yang tergabung pihak Puskesmas, Polsek, Koramil Kecamatan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kades dan lurah di Kecamatan Kota Mukomuko dengan tujuan untuk memberikan gambaran tugas ke depan dalam rangka penegakan protokol kesehatan COVID-19 serta menjalankan surat edaran atau SE Bupati nomor 360/2060 COVID-19 7/12/2020 ini dilakukan sehubungan dengan banyaknya warga yang melaksanakan hajatan dan resepsi pernikahan di wilayah ini. Ini salah satu tahapan untuk pencegahan penyebaran COVID di kecamatan. Sejak dikeluarkan surat edaran oleh Bupati, nampak masyarakat tetap melakukan kegiatan yang sifatnya mengundang massa. Melalui rapat koordinasi inilah apa yang harus dilakukan ke depannya, ujar Camat Kota Mukomuko Ali Nasir SH saat dikonfirmasi wartawan kemarin. Lanjutnya, adapun hasil dari rapat tersebut, lurah dan kades minta untuk mendatangi warga yang akan melaksanakan hajatan dan keramaian. Pasalnya, sebelum dilaksanakan kegiatan di desa maupun di kelurahan, warga pasti memberitahukan pada pemerintah desa. Dengan ini yang mengharapkan kades maupun lurah untuk aktif melakukan pengawasan pada warganya. Saat ini kami melakukan himbauan pada warga dengan cara mendatangi warga yang hendak melakukan hajatan. Jika warga itu masih ngotot untuk melakukan kegiatan, maka Satgas COVID Kecamatan juga bertindak. Salah satu tindakannya sesuai dengan surat edaran yang dilakukan pembubaran tugas Ali. Sementara itu Kapolres Mukomuko AKBP Andi Arisandi SHSIKMH melalui Kapolsek Mukomuko Utara itu S. Prayitno SH juga mengatakan, sesuai dengan maklumat Kapolri dan surat edaran Bupati, di masa pandemi ini kegiatan yang bersifat ramai dihentikan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mukomuko. Dengan ini ia menegaskan kembali warga yang masih nekat melaksanakan hajatan dalam bentuk apapun akan dilakukan pembubaran. Ya, karena kita ketahui penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mukomuko ini masih merebak, masih luas. Jadi diharapkan para masyarakat untuk tidak dulu melakukan hajatan atau bisa menunda dulu kegiatan seperti pernikahan dan sebagainya yang mengundang massa, yang mengundang kerumunan, karena masih kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Mukomuko masih terus mengalami kenaikan. Nah, di sini Satgas COVID Kecamatan berkewajiban untuk melakukan tindakan karena sudah ada surat edaran langsung dari Bupati untuk menghentikan, tidak boleh melakukan keramaian untuk saat ini. Ya, semoga saja kita selalu berharap dan berdoa agar COVID-19 ini segera hilang dari kabupaten kita khususnya dan nasional. Tentunya kita berharap semua agar kegiatan kita kembali seperti semula dan tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk melakukan keramaian. Nah, diharapkan pada masyarakat untuk menunda dulu proses hajatannya sampai waktu yang belum ditentukan. Kita ke Radar Mukomuko Online. Di sini ada berita ini masih berhubungan dengan APBD 2021.
APBD Muko-Muko 2021 disetujui 908,6 miliar yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi di berita utama kita. Ini masalah APBD itu tepatnya kemarin Kamis tanggal 14 Januari Dewan Perwakilan Daerah Muko-Muko mengesahkan peraturan daerah Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Nilai APBD yang disetujui sebesar 908,6 miliar rupiah. Sidang paripurna APBD berlangsung lancar. Nilai plafon APBD 908,6 miliar. Adapun skala prioritas yang dianggarkan dalam APBD masih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Mendukung lainnya lanjut misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2021, ungkap Ketua DPRD Muko-Muko Ali Safteni SE usai pelaksanaan sidang paripurna. Ini tadi masih menyangkut APBD tahun 2021 dan alhamdulillah disahkan itu sebesar 908, miliar rupiah. Demikianlah ulasan berita dalam program kami Sapa Pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk para sahabat semuanya. Jangan lupa terus saksikan kami di program yang sama setiap hari, dan jangan lupa terus like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko-Muko dan follow Instagram kami di Harian Radar Muko-Muko, karena kami akan selalu menyajikan berita yang terbaru dan update seputar Kabupaten Muko-Muko. Dan bagi sahabat semua yang belum bisa menyaksikan acara kami hari ini, program kami hari ini, bisa langsung baca koran Muko edisi hari ini Jumat 15 Januari 2021 dan di website kami www.harianmuko.com. Kamu bisa menyimak langsung atau membaca langsung di website kami. Oke, terima kasih para sahabat semua sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosannya untuk menyaksikan program kami. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.